Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'u min da'watin la yustajabu laha. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita sehat selalu ya, diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ya kita telah mempelajari ya masalah kufur besar ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita akidah ya. Kemarin ya kita telah membahas masalah kufur besar ya dan pengertiannya. Insyaallah selanjutnya kita akan menjelaskan bahaya dari kufur besar ya, macam-macam kufur besar ya. Yang pertama adalah bahaya dari kufur besar. Setelah kita mengetahui pengertian dan contoh-contohnya, selanjutnya kita akan mempelajari bahaya dari kufur besar. Yang pertama, bahaya dari kufur besar adalah dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, karena ya dia telah melakukan sesuatu yang tidak layak dalam agama. Yang kedua, dapat menghapus seluruh amal yang pernah ia lakukan, dan dia termasuk dari orang-orang yang merugi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 5, barang siapa yang kafir atau kufur sesudah iman ya tidak menerima hukum-hukum Islam ya, maka hapuslah amalannya dan dia di hari kiamat termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini jadi orang-orang yang melakukan kufur besar ya, termasuk dari orang-orang yang merugi. Yang ketiga ya, bahaya dan kufur besar. Yang ketiga adalah Allah tidak akan mengampuni pelakunya dan dia meninggal dalam keadaan demikian ya, dalam kufur besarnya itu, maka ya dia akan kekal di neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 168 sampai 169, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir yang melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka kecuali ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah salah hal-hal ya, poin-poin dari bahayanya dari kufur besar ya, mengeluarkan dari agama Islam dan segala macamnya ya. Yang kedua ya, kufur besar itu terjadi atau terbagi menjadi beberapa macam ya. Di antara yang pertama kufur takzib ya, kufru takzibi ya. Apa maksudnya? Kufur takzib adalah mendustakan atau mengingkari perintah dalam agama yang telah ia ketahui ya oleh setiap muslim ya, akan wajibnya perintah tersebut ya, dia menolak, maka hal ini dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam ya. Contohnya apa? Mengingkari rukun iman ya, mengingkari malaikat, mengingkari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya, mengingkari adanya hari akhir ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir ya, sungguh kelak ya dia akan sesungguh orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maka ya, kita ya berusaha untuk ya, beriman kepada rukun iman ya, kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, mendustakan Al-Qur'an keseluruhan atau sebagiannya, dan juga sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, yakni mendustakan syariat ya. Ini ya seperti tentang adanya surga dan neraka, perkara-perkara gaib dan semisalnya ya, sebagaimana Al-Quran Al-Insyiqaq ayat 22
alladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang kafir itu mendustakannya. Ya, maka ini dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ini mendustakan syariat-syariat agama. Yang ketiga adalah keyakinan bahwa hukum dan syariat Islam sudah tidak cocok lagi ya pada zaman sekarang. Maka ini ya dapat ya membatalkan keislaman seseorang. Yang keempat, keyakinan bahwa adanya petunjuk yang sempurna daripada petunjuk Nabi SAW, atau keyakinan bahwa hukum selain hukum Nabi atau hukumnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih bijaksana. Maka orang yang seperti ini dapat mengeluarkan seseorang dari agama. Ya. Yang kedua ya, macam-macam dari kufur besar. Yang pertama adalah takdzib, yang kedua adalah iba wal istikbar ya. Kufur iba wal istikbar maksudnya adalah enggan ya untuk tunduk kepada hukum Islam disebabkan sombong atau angkuh. Jadi kalau orang sombong terhadap agama ini, syariat ini, hukum-hukumnya, maka dapat mengeluarkan dia dari keimanan ya. Contohnya apa? Enggan ya. Enggannya iblis melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, karena sombong dan merasa lebih tinggi dari Adam. Ya, apa katanya? Engkau ciptakan dia dari tanah dan khalaqtani minan nar ya. Dan menciptakan aku kata iblis dari api. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka malaikat pun bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dari orang-orang atau golongan orang kafir. Ya, kekufuran semacam ini disebut juga dengan kufur iblis. Karena apa? Karena iblis yang memulainya. Karena iblislah yang pertama kali terjerumus di dalamnya. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.